Bikin merinding. Shin Tae-yong berikan pernyataan menenangkan supporter timnas Indonesia usai gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Dalam momen yang penuh emosi setelah kekalahan, Shin Tae-yong memberikan pesan yang menenangkan bagi supporter timnas Indonesia. Apa yang membuat kata-katanya begitu menggugah dan penuh harapan? Simak lebih dalam. Christian Gonzalez berani tantang Erick Thohir, tawarkan diri sebagai pelatih striker timnas Indonesia. Keberanian Christian Gonzalez untuk menawarkan diri sebagai pelatih striker timnas Indonesia menjadi perhatian. Apa yang membuat mantan pemain legendaris ini yakin bisa membawa perubahan? Temukan alasan di balik tawarannya yang mengejutkan ini. Jelang bursa transfer Januari, duo bek tengah andalan timnas Indonesia bisa bergabung di Eropa tahun depan ini potensi kejutan. Menjelang bursa transfer Januari, kabar menarik datang dari duo bek tengah timnas Indonesia yang berpotensi bermain bersama di Eropa. Apa yang membuat langkah mereka ke Eropa semakin nyata? Temukan detailnya di sini. Bung Akmal sindir supporter Garuda, kesombongan yang mengarah ke kegagalan di Piala AFF 2024. Dalam sebuah pernyataan blak-blakan, Bung Akmal mengecam sikap angkuh supporter Garuda yang disebutnya menjadi penyebab hasil buruk timnas di Piala AFF 2024. Apa sebenarnya yang dimaksudnya? Temukan penjelasannya di sini. Bikin merinding. 3.000 supporter Garuda siap menggebrak Sydney Football Stadium dukung timnas Indonesia hadapi Australia. Kabar mengejutkan datang dari supporter Garuda. Lebih dari 3.000 orang akan langsung hadir di Sydney Football Stadium untuk mendukung timnas Indonesia melawan Australia. Bagaimana suasana mendebarkan yang akan tercipta? Simak kisahnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin merinding. Shin Tae-yong berikan pernyataan menenangkan supporter timnas Indonesia usai gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Dalam momen yang penuh emosi setelah kekalahan, Shin Tae-yong memberikan pesan yang menenangkan bagi supporter timnas Indonesia. Apa yang membuat kata-katanya begitu menggugah dan penuh harapan? Simak lebih dalam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mencoba menenangkan supporter timnas Indonesia setelah gagal capai semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia sebenarnya punya banyak keunggulan untuk bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Mereka hanya perlu bermain imbang dengan Filipina di laga terakhir grup B Sabtu (21 Desember 2024) kemarin. Namun nyatanya meski bermain di kandang sendiri, Kapten Timnas Indonesia Muhammad Ferrari justru mendapat kartu merah dan bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Mereka kemudian kebobolan lewat tendangan penalti dan tidak bisa membalas satu gol pun meski mendapat 11 menit tambahan waktu. Seusai pertandingan, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, namun juga berusaha mencari poin positif atas pengalaman para pemain mudanya. Kekalahan ini sungguh memalukan. Namun sebagian besar pemain kami berusia 20-an saat menghadapi tim yang lebih besar dan mereka bermain bagus dalam pertandingan tersebut, kata Shin. Juru taktik asal Korea Selatan itu melihat banyak harapan dari pertandingan timnas Indonesia hari ini. Maka dari itu Garuda harus berusaha lebih keras untuk berkembang lebih jauh. Menurutnya tim ini bisa dibilang gagal karena tidak bisa melewati fase grup.
Namun perlu diingat ini bukanlah timnas Indonesia dengan kualitas terbaik. Jika kami mendatangkan timnas senior, saya jamin kami bisa menang, ungkap Shin. Daripada bilang gagal, lebih baik kita bilang itu menciptakan pengalaman bagi pemain muda, tambahnya. Selain itu, Shin Tae-yong juga mengirimkan pesan kepada para pendukung timnas Indonesia untuk tidak terlalu khawatir. Skuad hari ini sebenarnya akan bermain di kualifikasi Piala Asia U-23 dan SEA Games tahun depan. Fans tidak perlu khawatir, jelasnya. Bagi Shin Tae-yong masih banyak yang perlu dibenahi dalam skuad ini, mulai dari fisik hingga mental. Bermain bersama timnas seniornya pasti tidak mudah. Apalagi kami belum terlalu lama latihan, ujar Shin. Timnas Indonesia pada Piala AFF 2024 ini memang hanya memboyong tim U-22 dan tidak mematok target khusus pada turnamen tahun ini. Namun tersingkir di babak penyisihan grup dengan cara seperti itu juga sulit diterima oleh para penggemar tim merah putih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas menyatakan akan mengevaluasi kembali proses kerja pelatih Shin Tae-yong di Piala AFF 2024 ini. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Christian Gonzalez berani tantang Erick Thohir tawarkan diri sebagai pelatih striker timnas Indonesia. Keberanian Christian Gonzalez untuk menawarkan diri sebagai pelatih striker timnas Indonesia menjadi perhatian. Apa yang membuat mantan pemain legendaris ini yakin bisa membawa perubahan? Temukan alasan di balik tawarannya yang mengejutkan ini. Berita menggembirakan datang bagi para penggemar timnas Indonesia. Christian Gonzalez, mantan penyerang andalan timnas Indonesia, menawarkan diri untuk menjadi pelatih striker skuad Garuda. Gonzalez yang memiliki 32 caps dengan timnas Indonesia dan mencetak 13 gol sejak debutnya pada 2010. Merasa siap untuk kembali membantu timnas, khususnya dalam mengasah lini depan yang saat ini tengah mengalami kendala. Gonzalez yang kini berusia 42 tahun telah membuktikan ketajamannya di Liga Indonesia. Selama kariernya, ia tampil dalam 152 pertandingan, mencetak 73 gol, dan memberikan 7 assist. Masa kejayaannya tercatat saat membela Arema FC pada musim 2012 hingga 2013 dengan total 18 gol dari 32 pertandingan, serta 16 gol dari 32 laga di musim 2011 hingga 2012. Dengan pengalaman luar biasa ini, Gonzalez merasa siap untuk berbagi ilmunya kepada pemain muda Indonesia, khususnya di sektor penyerang. Komentar Gonzalez muncul di unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang mengekspresikan kekecewaannya atas hasil buruk timnas Indonesia di Piala ASEAN Cup 2024, di mana tim Garuda gagal lolos dari fase grup setelah kalah dari Filipina. Dalam unggahannya, Erick menyebut akan ada evaluasi menyeluruh terhadap performa timnas. Menanggapi hal ini, Gonzalez menulis, "Siap Pak Erick Thohir, kalau dibutuhkan pelatih striker Pak demi timnas Indonesia." Pernyataan ini disambut positif oleh netizen yang memberikan dukungan penuh kepada mantan striker timnas Indonesia ini. Meski saat ini timnas Indonesia masih memiliki pelatih striker Yeom Ki-hun yang ditunjuk oleh Shin Tae-yong, tawaran Gonzalez menunjukkan komitmen besar untuk memajukan timnas Indonesia. Lini depan Indonesia menjadi sorotan karena dari 4 pertandingan di Piala ASEAN Cup 2024, mereka hanya mampu mencetak 4 gol dan gagal melesakkan gol saat melawan Vietnam dan Filipina.
Dengan pengalaman dan dedikasinya, Christian Gonzalez diyakini bisa memberikan kontribusi besar dalam mengasah kemampuan striker muda Indonesia. Semoga dengan kehadirannya, timnas Indonesia bisa kembali bersaing di level tertinggi. I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. Jelang bursa transfer Januari, duo bek tengah andalan timnas Indonesia bisa bergabung di Eropa tahun depan ini potensi kejutan. Menjelang bursa transfer Januari, kabar menarik datang dari duo bek tengah timnas Indonesia yang berpotensi bermain bersama di Eropa. Apa yang membuat langkah mereka ke Eropa semakin nyata? Temukan detailnya di sini. Berita menggembirakan bagi para penggemar timnas Indonesia. Karena dua bek tengah andalan timnas Indonesia berpotensi bergabung dalam satu tim pada tahun depan. Jika transfer mereka terlaksana pada bursa transfer musim dingin yang akan dibuka pada 1 Januari 2025. Timnas Indonesia kini semakin dikenal di liga-liga top Eropa dengan beberapa pemain Garuda berkarier di Italia dan Inggris. Kabar pertama datang dari Kevin Dix yang dikabarkan bakal meninggalkan klub asal Denmark, FC Copenhagen, setelah dikaitkan dengan ketertarikan dari Borussia Mönchengladbach. Di Italia, Jay Itzes juga menjadi sorotan banyak klub besar. Bek tengah berusia 24 tahun ini tampil brilian bersama Venezia meskipun klub tersebut terjebak di papan bawah Serie A. Penampilannya yang gemilang termasuk gol spektakuler ke gawang Juventus pada pekan lalu membuatnya dilirik klub-klub top Italia seperti Torino dan Bologna. Laporan terbaru menyebutkan bahwa agen Itzes tengah berbicara dengan tim dari Spanyol, Inggris, Prancis, dan Jerman. Bologna yang tengah memantau Itzes juga dikabarkan tertarik untuk merekrutnya setelah menyaksikan langsung penampilan sang pemain. Bologna sendiri adalah tim papan tengah Serie A yang cukup ambisius dan pernah mencetak prestasi besar dengan lolos ke Liga Champions musim lalu. Kepindahan Itzes ke Bologna bisa menjadi langkah maju dalam kariernya, mengingat Bologna memiliki fasilitas dan tantangan yang lebih besar dibandingkan Venezia. Jika transfer ini terjadi, Itzes berpotensi bergabung dengan bek timnas Indonesia lainnya, Mads Hilgers, yang juga menjadi incaran Bologna. Hilgers, bek tengah FC Twente berusia 23 tahun, telah menarik perhatian sejumlah klub besar seperti Sevilla dan PSV Eindhoven. Meski kini tengah dirundung cedera yang membuatnya absen dari timnas Indonesia pada jeda internasional November lalu, Hilgers tetap menjadi salah satu bek muda yang banyak diminati. Jika Bologna berhasil merekrut kedua pemain timnas Indonesia ini, mereka bisa membentuk duet bek tengah yang solid di Serie A. Tentunya ini menjadi kabar bahagia bagi para penggemar timnas Indonesia yang semakin bangga melihat pemain-pemain Garuda berkarier di liga-liga top Eropa. Semoga keduanya dapat sukses dan membawa kebanggaan bagi Indonesia. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bung Akmal sindir supporter Garuda, kesombongan yang mengarah ke kegagalan di Piala AFF 2024.
Dalam sebuah pernyataan blak-blakan, Bung Akmal mengecam sikap angkuh supporter Garuda yang disebutnya menjadi penyebab hasil buruk timnas di Piala AFF 2024. Apa sebenarnya yang dimaksudnya? Temukan penjelasannya di sini. Pengamat sepak bola Akmal Marhali secara belak-belakan menyindir sikap sombong supporter timnas Indonesia terhadap gelaran Piala AFF 2024. Timnas Indonesia resmi menutup perjalanannya di Piala AFF 2024 usai terhempas dari babak penyisihan grup B. Hasil kurang memuaskan ini mendapatkan kritikan yang diluapkan sejumlah pihak, termasuk dari pengamat sepak bola Indonesia, Akmal Marhali atau akrab disapa Bung Akmal. Bung Akmal menilai bahwa hasil buruk yang dialami skuad Garuda seperti sebuah karma akibat kelakuan supporternya sendiri. Ia mengatakan bahwa supporter Garuda bersikap sombong dengan menganggap remeh gelaran Piala AFF 2024. Hal itu ia sampaikan bukan tanpa sebab. Dirinya menyebut jika kesombongan dari para supporter itu muncul akibat keberhasilan timnas Indonesia yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau kita mau jujur dan mau melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, sebenarnya momentum kita juara. Tetapi menurut saya kitanya sebagai penggemar bola netizennya kita terlalu sombong, ujar Bung Akmal. Kita udah merasa kalau level kita udah dunia, AFF bukan level kita lagi, tambahnya. Bung Akmal bahkan menyoroti sikap sombong supporter yang menganggap jika gelaran sepak bola negara-negara Asia Tenggara itu diibaratkan sebagai piala ciki. Ia menyebut jika kesombongan yang dilakukan para supporter akhirnya justru berbalik kepada timnas Indonesia. Menurutnya hasil buruk yang diraih skuad Garuda merupakan balasan karma akibat kesombongan dari para supporter. AFF dia dalam kurung supporter sebut piala ciki, buat apa? Masyarakat kita semua dunia maya kan menyatakan seperti itu, kesombongan kita akhirnya dibayar dengan hasil buruk yang kita dapat dalam kurung di Piala AFF 2024, kata Bung Akmal. Kita yang tidak pernah juara merasa sombong karena kita sekarang lolos ke babak 3 Piala Dunia. Ada yang mengatakan bahkan ya kita fokus aja ke Piala Dunia, loh tapi kan Piala Dunia kan nanti Maret, lanjutnya. Bung Akmal menyayangkan keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk menurunkan para pemain timnas Indonesia U-Strip 22 di Piala AFF 2024. Ia menilai bahwa seharusnya timnas Indonesia bisa memanfaatkan Piala AFF 2024 untuk melakukan uji coba terhadap komposisi para pemain senior yang jarang mendapatkan menit bermain di skuad Garuda. Padahal event ini bisa digunakan untuk menguji cobakan pemain-pemain senior yang jadi pelapis para pemain keturunan kan gitu, pungkas Bung Akmal. Hey kid, don't ever let them get inside. Bikin merinding. 3.000 supporter Garuda siap menggebrak Sydney Football Stadium dukung timnas Indonesia hadapi Australia. Kabar mengejutkan datang dari supporter Garuda. Lebih dari 3.000 orang akan langsung hadir di Sydney Football Stadium untuk mendukung timnas Indonesia melawan Australia. Bagaimana suasana mendebarkan yang akan tercipta? Simak kisahnya. Sebanyak 3.000 lebih supporter Garuda akan memberi dukungan langsung untuk timnas Indonesia saat menghadapi Australia di Sydney Football Stadium. Pertandingan tersebut merupakan laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dilansir dari salah satu akun fanbase Timnas Indonesia di Australia, @garuda_Australia, sebanyak 3.250 supporter bakal memberikan dukungan langsung kepada pasukan Shin Tae-yong. Sebanyak 250 supporter Timnas Indonesia telah mendapatkan tiket dalam satu pekan pertama penjualan tiket laga Timnas Indonesia kontra Australia pada Maret 2025. Tulis Garuda Australia lewat akun Instagramnya, Garuda_Australia, Sabtu 22/12/2024. Akun tersebut pun sangat mengapresiasi dukungan besar dari para supporter tanah air yang tersebar di seluruh Australia untuk akan datang menyaksikan pertandingan tersebut. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa besar dari supporter Timnas Indonesia di seluruh Australia dan juga yang akan berangkat dari Indonesia, lanjut mereka. Yuk, merahkan Sydney, merahkan Allianz Stadium, tutup akun tersebut. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menantang Australia pada matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan akan berlangsung di Sydney Football Stadium yang diketahui berkapasitas 42.500 penonton. Pendukung Timnas Indonesia akan ditempatkan di tribune selatan Sydney Football Stadium. Pada supporter Garuda juga sudah diminta untuk tidak membeli tiket tribune utara yang bakal diisi fans tuan rumah. Antusiasme tinggi para supporter tanah air pun mendapat tanggapan positif di media sosial. Tidak sedikit yang membayangkan andai Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia nanti. Terharu sebegitunya orang Indonesia cinta sama Timnasya. Gimana kali masuk Piala Dunia, tulis @Swabdillah. Masya Allah, tabarakallah menjemput kemenangan ya. Saya kirim doa saja dari rumah. Timnas Indonesia menang versus Australia. Amin, kata @HelloPipil. Timnas Indonesia sendiri mendapat kabar-kabar baik jelang laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Salah satunya kembali menaturalisasi pemain keturunan, khususnya di lini depan yang selama ini selalu dikeluhkan oleh STY. Pemain keturunan yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi adalah penyerang FC Utrecht, Ole Roemeny. Penyerang berusia 24 tahun ini bahkan sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada 16 November 2024 lalu. Anggota ex-Co PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara soal proses naturalisasi Ole Roemeny yang ternyata harus tertunda. Memang ada beberapa dokumen yang perlu kami persiapkan lagi, ujar Arya Sinulinga dalam podcast Bebas dikutip Rabu dalam kurung 18 Desember 2024. Terkait kemungkinan Ole Roemeny diturunkan saat Timnas Indonesia melawan Australia, dia belum bisa memastikan. Namun dia menegaskan bahwa PSSI akan selalu berusaha yang terbaik agar Ole Roemeny bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Oleh kita tunggu, masih proses. Pasti kita kerjakan. Kita usahakan, katanya.